Superstar nggak tentu akan mendapat gelar MVP. Bahkan kita juga sering bilang kan, seharusnya si ini dapat MVP tapi udah keseringan. Hal-hal kayak gitu akan terjadi, narasi itu semua ngaruh. Jadi kalau mau bilang dia akan bisa level apa atau enggaknya, gue kasih jawabannya setelah playoff ini. Kalau tidak, dia tetap stuck seperti hasil tahun lalu, di mana kalah sama Dallas kan di ronde ini. Jadi kalau mereka ketemu lawan yang beda dan tetap terhentinya di sini, ya gue mikir-mikir lagi dia bisa jadi MVP atau enggak. Tapi superstar jelas. Kalau lu belum mikir dia superstar sekarang, ya dalam 1-2 tahun juga dia udah di situ kok. Sebelum mulai buat yang nanya Rico lagi di Yogyakarta bersama Grind Boys ya, ada karaoke. Jadi dia berangkat. Terakhir kita lihat per syuting dia lagi foto-foto di Malioboro. Seru. Iya. Begitulah. GR gitu. Katanya asik. Ya, emang gitu. Tapi kita hari ini pas opening seperti janji gue di episode sebelumnya, gue ada bacain komen-komen kalian ya. Cuma gue mau terima kasih dulu untuk salah satu pendengar kita, ada Riza Wahab. Masuk deh nih. Masuk ya. Nah, ini dia dikirimin Doritos. Ya kita buka aja sambil buka ya. Ya, jadi gue ceritain dulu. Riza ini kita ketemu langsung itu di Nobar yang kita Lakers masih ronde 1. Iya. Nah, sebelumnya emang dia juga sempat ngasih kita info mengenai selebrasi Harden yang dia kayak mimisan itu dari mana dan berasal dari temen dia di SMA. Nah itu awalnya DM-an dari situ. So, jadi dia ternyata gue pernah abis kita nobar gue ngepost anak gue lagi nyemil Cheetos gitu. Ternyata lo suka gituan. Anak gue suka juga. Oh ya udah gue minta alamat. Anjir dikirimin, ntar Raden masukin fotonya. Anjir dikirimin banyak banget. Dia kerja di perusahaan ini yang megang brand-brand yang favorit cemilan biasanya. Oh. Nah ini salah satunya. Itu eksklusif tuh, ada rasa baru tuh sebelah kiri. Yang ini ya. Apa itu? Rasa sambal salsa. Sambal salsa. Both. Ini katanya enak banget. Masuk Den. Masuk ya. Oh, ini bukan by the way ini bukan built in. Ini benar-benar ini bukti bahwa dari podcast basket tuh kita udah build relationship sama friendship sih. Gue suka banget. Mau itu kita suka tim yang sama atau kadang ada argumen tentang argumen juga friendly ya, maksudnya kayak pembantahan tentang poin-poin atau tim yang mana lebih bagus. Tapi ujung-ujungnya kita semua suka basket dan akhirnya bisa jadi teman gitu. Iya. Yang keren sih. Dia awalnya trash talk sama lu kan ya Paul ya? Trash talkin Lakers sih. Karena kalah lagi hari itu kan. Wajar sih. Tapi itu gak apa-apa. That's what happens kasih tentang basket itu normal. Gue justru suka. Tapi di luar itu juga dia menunjukin bahwa dia bisa perhatiin anak gue dikirimin cemilan sama teman-teman kita semua gitu kan. Bisa it's something that's menurut gue di olahraga ini yang paling gue suka sih. Lu bisa jadi sahabat juga tapi at the same time lu gak usah opini yang sama juga. Kita bisa punya opini beda tim juga, tapi sebenarnya satu kesatuan sama-sama suka nonton basket. Benar, Yang penting itu ya. Jadi gue taruh di sini ya moodnya tuh. Coba tuh Ken geser lampunya Ken. Buset, ada tangan masuk ya. Jadi kita ada editor tambahan. Ada stand in buat Rico karena kita nggak biasa kalau nggak ada orang di sini. Iya ini ya. Jadi nanti di sini buat contoh produk placement masuk tuh ya. Oh iya pas ya. Buat kalian yang punya brand kalau mau dipromosikan nanti kita akan taruh seperti ini ya teman-teman ya. Ini contoh ya. Kalau mau di-build-in gue makan juga boleh. Gue udah coba soalnya yang kiri enak banget. Iya nanti kalau berbayar kita makan. Karena ini dikasih dong kita taruh. ASMR ntar. Jadi contoh aja ya. Ya jadi kita gue sesuai dengan janji di episode sebelumnya kalau misalkan episode ini akan dibuka dengan bacain komen kalian sebelum nanti gue sama Paul akan ngobrolin soal New York Knicks sama Indiana Pacers dan juga ngomongin OKC dan juga Minnesota Timberwolves ya. Jadi ini gue bacain dulu komen dari ini siapa nih? Oh dari Storm 6372. Ini kayaknya lebih kayak memuji aja sih. Ini kayak ya kita appreciate lah gitu. Halo Bang Kemal, Bang Paul, Bang Rico, berkat lo bertiga gue suka banget nonton podcast ini. Pengalaman, ilmu emang gak bisa bohong. Lo bertiga expert banget di bidang ini. Gue bener-bener nyaman banget nonton podcast ini. Ala tongkrongan dibuat podcast. Keren Bang, terima kasih. Buat Storm ya, terima kasih banyak. Nah dan habis itu ada komentar juga. Ini sebenarnya dia ini Fajar Div Yanas 9239. Dia ngomong gini, Sai will be get more MVP award than Doncic. Jadi nanti ke depannya Luka Doncic akan lebih banyak dapat MVP. Lu termasuk yang setuju atau enggak? Dibandingkan Shai Gilgeous-Alexander. Dibandingin SGA. Iya setuju. Aduh. Setuju sama dia nih, sama si Fajar ini. Setuju. Tunggu dulu.
kita harus lihat dulu ya apa yang akan terjadi ke depannya, soalnya banyak faktor nih. Karena kalau misalnya LeBron pensiun dalam 1-2 tahun ke depan, ini benar-benar tim Luka. Bisa jadi dia kayak Nikola Jokic, timnya mungkin belum komposisinya belum tepat pun dia masih punya role yang sebesar itu sampai menonjol, statistiknya tinggi banget. Shea ini kan dia eligible untuk kontraknya berapa, 70 juta ya, 71 juta per 75, tahun. 75. Satu tahun. Eligible Supermax-nya tahun depan. Seandainya itu terjadi, Rekor, nanti akan ada satu poin di mana tim mereka jadi kayak Denver, lama-lama mereka nggak bisa bayar semuanya lagi. Tim yang sebagus dan sekeren ini OKC sekarang, kita nggak tahu tahannya berapa lama. Nah, Shea tanpa tim ini, apakah dia masih bisa sebagus dia sekarang? Kalau Luka Doncic gue nggak ragu, dia pernah di tim yang kita udah pernah lihat dia dengan pemain-pemain yang biasa aja pun tetap perform gitu. Kalau gue lihat Shea naik bareng, gue bukan bilang Shea lebih jelek, tapi gue belum lihat Shea dengan di umur dia segini, belum lihat dia dengan tim bapuk gitu. Memang mereka naiknya bersama-sama gitu. Mungkin jadi, bisa dibilang di awal OKC tapi tetap aja udah bagus gitu, udah cukup bagus mereka. Itu ya buat Fajar yang nanya ke kita ya. Kalau gue pribadi juga jawabannya mungkin Luka Doncic kalau dia konsisten bisa lebih banyak dari SGA. Kita kan nggak tahu nih SGA ini. Nah pertanyaan menurut lo SGA dapat berapa kira-kira, tebakan aja? Nggak, SGA kalau misalkan dia pribadi kan kita ini kan bukan musim pertamanya dia segila ini kan. Sebenarnya musim sebelumnya juga, bahkan waktu kita Clippers kita sering bahas tuh Paul sebelum-sebelumnya di overtime sama di ini. Kita suka banget sama SGA waktu di Clippers. Dan fakta menarik adalah ternyata Shai Gilgeous-Alexander itu, bukan ternyata nih, gue juga baru ngeh, ternyata dia di draft sama Charlotte Hornets dulu. Habis itu dia ambil Clippers. Bayangin Hornets dia menghilangkan 2 MVP. 2 MVP pertama Kobe. Habis itu Shai Gilgeous-Alexander. Bayangin dua-duanya dihilangin ke Los Angeles. Maksudnya dua-duanya ke kota Los Angeles gitu. Jadi memang bener-bener Shai Gilgeous-Alexander ini ketika diambil Charlotte terus habis itu pindah ke Los Angeles Clippers, kita sering ngomongin, kita suka banget SGA. Terlebih dia Kanada karena dia kan Kanada sama kayak lu kan. Berarti ini SGA. Nah, jadi ini bukan pertama kali SGA mainnya kayak sekarang. Cuma ini tuh bentuk terbaiknya dia lah. Form terbaiknya dia semenjak perjalanan dia dari Clippers gitu-gitu. Ini form terbaiknya dia. Makanya gue pribadi mungkin penurunan performa udah nggak mungkin. Dia akan terus naik. Cuma bener kata lu, kalau timnya sejelek yang dulu Luka Doncic dapat ketika di Mavericks, dia bisa tetap perform atau enggak? Tetap peringkat 1 enggak gitu. Dallas Mavericks dengan tim bapuk-bapuk aja bisa sampai conference final, bisa sampai final gitu-gitu. Nah, kita nggak tahu kalau SGA, kalau Luka Doncic mau dimanapun ditempatin justru bakal tetap perform kan. Dan kesehatan juga faktor tinggi sekarang karena kan minimum harus main 65 game kan. Kenapa Luka Doncic gak masuk All NBA team? Dia cuma main 50 game kan tahun ini kalau gak salah 50-an lah. Jadi SGA lebih banyak. Eligibilitasnya kalau gue bilang SGA ini ya durabilitasnya lebih kuat ya saat ini kalau kita lihat. Dan SGA sama Doncic nih kayak tipikal pemain yang dua-duanya sulit cedera kayaknya, Paul. Kalau SGA kalau Doncic mungkin karena berat badan ya. Iya, gue juga merasa nanti ke depannya, lo lihat nggak baru di post dia lagi latihan, terus ada slide ketiganya istrinya lagi masakin sehat, kelihatannya tuh kayak semacam tahu atau nasi kuah gitu, ada telurnya segala kayak stew gitulah ibaratnya. I'm sure itu semacam makanan dari Eropa, dari hometownnya, tapi captionnya Luka looking lean, putting the league on notice gitulah kurang lebih. Bahaya nih. Ini bahaya. Paling itu ya potensinya kalau misalkan buat Fajar tadi SGA kalau dia jaga badan kayak gitu terus, dia performa nggak mungkin turun. Mungkin lebih banyak award daripada Luka Doncic. Singkatnya aja sih iya Doncic. Kenapa? Karena tanpa SGA main di paling optimal pun OKC masih tetap bisa bagus gitu karena dia teammates-nya banyak yang bisa step up. Kita udah melihat itu terjadi beberapa kali di playoff ini pun ada SGA-nya lagi tanda kutip biasa aja. Mereka masih tetap bisa menang. Bahkan satu tim itu biasa aja pun masih bisa menang. Jadi kalau Doncic tipe yang ya kayak gue bilang kayak Jokic, timnya akan sangat mengandalkan dia untuk memenangkan game. Dan itu akan ada di otak orang-orang saat memvote MVP kayak wah tanpa dia di lapangan, kalau dia lagi di bench
tim ini jadi hancur banget, anjlok kayak was Jokic kayak Denver kan. Jadi itu yang biasanya kenapa kita mikir MVP most valuable, nilai dia ke tim ini tuh gede banget karena tanpa dia langsung menurun. Iya itu ya. Jadi buat Fajar jawabannya itu ya kurang lebih ya. Good question. Bagus itu bikin gue mikir juga. Iya, gue juga jadi mikir ya. Nah ini ada lagi pertanyaan dari, ini sebenarnya ngomongin SGA, cuman nih gue tahan dulu karena sebenarnya SGA nanti kita akan berhubungan sama OKC sama Timberwolves ya, pertandingan yang tadi hari ini baru kejadian pas kita tag. Cuma pas kita ini tayang sudah ada New York Knicks lagi sama Indiana Pacers, kita nggak tahu 3-0 atau 2-1. Feeling gue sih 2-1 harusnya ya. Kayaknya nggak mungkin mereka 3-0 tiba-tiba. Ada, gue juga nanti kita bahas. Ya, ada okay. alasan. Nah ini dari Endi _pang, dia bilang Mas Kem minta pendapatnya nih, sebenarnya si Ant-Man ini sekarang udah pantas dijadiin leader nggak sih? Kira-kira berapa musim lagi dia bakal dapat MVP atau malah nggak akan dapat kayak Spider aja gitu, just superstar, nggak akan dapat award apa-apa? Menurut lu gimana, Paul? Ini pertanyaan yang bagus juga karena gue sering mikirin hal yang sama. Kalau leader, gue udah ngerasa dia leader. Dia masih sangat muda ya. Jadi kalau mau ngomong leader dari apa? Dia harus nge-lead di point per game atau dia harus lead di menit. Gue nggak ngelihat itu. Gue ngelihat dia itu spiritual leadernya. Dalam arti gini, kayak dia bisa membangun timnya dengan semangat dia sendiri. Of course jelas dengan permainan dia. Tapi dia cetak 18 poin pun misalnya. Misalnya dia gak usah cetak 30 poin lah kayak SGA tiap kali. Dia tetap bisa membuat tim ini jadi main bagus. Kayak contohnya hari ini deh. Dia benar-benar set the tone kan. Kita lihat dia dari quarter pertama kayak wah gila, energinya beda, pede, mulai selebrasi apalah. Gue ngerti awalnya kita pikir Spider-Man kan. Gitu. Ternyata enggak. Dia kayak kadang-kadang gini-gini juga kan. Iya nembak-nembak gitu ya. Masukin emang ke kantor. Boleh. Kan dia gitu kayak kalau Jamoran kan masuk kantor. Iya oke. Tapi kan Jamoran kita bilang wah parah lu nembak-nembak. Apa karena dia udah punya sejarah main pistol, main beceng. Ya kan? Iya. Kok EI boleh? Gue gak keberatan, gue suka. Cuman gue sempet mikir kayak ini boleh gak sih? Karena kan selama ini kita rada nyindir, wah parah nih Jamoran. Bad image. Tapi again, hal-hal seperti ini yang membuat gue merasa dia tuh sebenarnya udah menjadi leader di tim ini. Lead by example, lead dengan energi dia yang sangat baik. Pas mereka, let's face it, hari ini kalau mereka nggak menang it's over. 0-3 ya. Mereka emang hari ini harus menang di kandang sendiri. Ada yang bilang ya itu the real home court advantage. Benar, tapi at the same time itu pressure loh. Lo pulang di kandang, sekarang lo harus menang karena mereka udah do the job. Mereka menang 2 game di kandang mereka. Jadi dari sisi itu aja gue lihat dia udah leader. Apakah dia bisa next level up ke MVP? Kita lihat abis playoff ini aja deh. Kita lihat kalau mereka bisa ngalahin OKC setelah 0-2 di kandang mereka menang 2 sampai ke game 6 atau 7 mereka bisa menang. Wah, gue bisa consider dia satu hari bisa level up ke next level karena dia, gue percaya bakal jadi superstar. Kalau banyak orang juga mungkin udah sangka dia superstar, gue gak akan bantahin itu. Tapi superstar sama MVP menurut gue masih ada satu level lagi lah. Superstar nggak tentu akan mendapat gelar MVP. Bahkan kita juga sering bilang kan, seharusnya si ini dapat MVP tapi udah keseringan. Hal-hal kayak gitu akan terjadi, narasi itu semua ngaruh. Jadi kalau mau bilang dia akan bisa level up atau enggaknya, gue kasih jawabannya setelah playoff ini. Kalau tidak, dia tetap stuck seperti hasil tahun lalu, di mana kalah sama Dallas kan di ronde ini. Jadi kalau mereka ketemu lawan yang beda dan tetap terhentinya di sini, ya gue mikir-mikir lagi dia bisa jadi MVP atau enggak. Tapi superstar jelas. Kalau lu belum mikir dia superstar sekarang, ya dalam 1-2 tahun juga dia udah di situ kok. Ya mungkin nominasi mungkin masuk ya berapa tahun ke depan ya. Kayak kita ngomongin kalau superstar nggak menang MVP mungkin kayak Jason Kidd atau Stockton gitu. Gue nggak nganggep, jangan salah, gue nggak nganggep Jason Kidd superstar loh. Masa Jason Kidd nggak? Tapi kan dia nominasi MVP masuk, Paul. Nominasi MVP, superstar tuh gini, superstar tuh ada banyak aspeknya loh. Kayak ini ya superstar ya. Dan gue balik lagi ke nama yang kita familiar aja ya. LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, Jason Tatum. Mau lu suka atau enggak, superstar. Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo. Mungkin udah SGA sekarang. Kita mundur sekarang ke era late 90s, early 2000. Jason Kidd jelas all-star level. Tapi all-star level itu dari berapa? 24 yang terpilih setiap tahun. Enggak hanya satu handful ya, hanya beberapa yang menurut gue superstar.
Karena superstar itu seseorang yang ya lo masuk Hall of Fame pun nggak tentu pas lo lagi main, lagi aktif itu lo superstar. Lo benar-benar harus kayak menguasai semuanya, menguasai pasar juga ya. Dalam arti lo bukan fansnya tim, orang bukan fansnya tim lo pun orang bakal nonton lo. Luka Doncic superstar. Kenapa? Karena lo nggak fans Lakers pun, tapi lo tune in sih kalau Luka main. Iverson superstar. Iverson superstar karena bukan hanya apa yang dia lakuin di lapangan, tapi di luar lapangan juga. Dia benar-benar menjadi pionir men dengan gaya dia, dengan rambutnya, dengan nggak mau berseragam, berlawanan NBA, bayar denda. Superstar tuh ada aura, setuju nggak sih? Ada sebuah aura yang harus ada untuk lo disebut superstar. Dennis Rodman, Hall of Famer. Nah, kan dua tuh Scottie Pippen sama Dennis Rodman deh. Mana yang lebih superstar? Kalau hitungannya kayak gitu tadi aura, lu ngomongin soal aura. Superstarnya kan? Michael Jordan. Oke, berarti Pippen sama ini All Star aja, All Star kaliber doang. All Star sama Hall of Famer. Hall of Famer di atas All Star. Right? Kayak lo masuk All Star 1 tahun pun Kyle Lowry pernah masuk jadi All Star kok dari Toronto. Gue nggak tahu dia masuk Hall of Fame. Dia dapat cincin. Kalau dia dapat Hall of Famer pun nggak berarti dia superstar kan? Berarti dia, tapi kayaknya posisi Anthony Edwards menjawab pertanyaan ini, dia kayaknya nggak akan masuk. Dia mungkin bisa di atas Jason Kidd sedikit, ya kan? Mungkin bisa di atasnya DeMar DeRozan, ya kan? Secara kaliber apa ya? Misal kita ngomongin Zach LaVine deh. Zach LaVine kan ikut timnas Amerika kan. Nah cuma kan dia itu All Star doang berarti kan jatuhnya. Nah Anthony Edwards akan di atas dia kan hitungannya. Masuknya dia tetap ikut timnas. Dan gini deh. Superstar. Kalau tiba-tiba di trade, kita akan ngomong di grup WA. Kok mal? Yuk langsung ke studio yuk kita rekam podcast. Jason Kidd saat karirnya jalan, seandainya podcast ini ada. Dia kalau dia udah di trade sering kan di karirnya. Iya. Kita nggak bakal tiba-tiba emergency harus rekam podcast kan. Luka Doncic waktu awal-awal kita bertiga bareng, Luka Doncic di trade langsung kita rekam kan podcast. Kita harus ngomongin ini langsung juga secepat mungkin kapan kita besok ke studio. Kevin Durant kalau di trade jelas kita langsung guys kapan nih kita bisa tiga-tiganya bisa langsung ke studio. Iya. Itulah di mata gue yang membuat beda superstar. Bukan berarti orang ini nggak jago, nggak all star, nggak masuk Hall of Fame, tapi superstar tuh reserve untuk di mata gue ya. Makanya gue nggak mau terlalu mendefinisikan superstar untuk semua orang. Di mata gue superstar itu benar-benar select ini VVIP. Kalau lo ke acara resmi pemerintah nih, acara yang ada orang pemerintah, ada special guest, ada invitees, ada VIP. Ada VVIP. Nah ini VVIP sih. Superstar tuh ya. Iya. Berarti Hall of Fame aja sih udah gampang itu. Pasti mereka Hall of Fame. Iya. Berarti kalau tadi dari si India_Pang ini dia kan membandingkan dengan Donovan Mitchell kan. Berarti kan Donovan Mitchell aja menurut gue bukan superstar. Iya, nah itu juga di pertanyaan gue. Accomplishment-nya di akhir karir Donovan Mitchell nanti seperti apa? Kalau seandainya dia di Cavs mentok kayak dia di Utah misalnya tidak masuk ke final atau tidak juara. Gimana lu mau sebut dia superstar? Hall of Fame aja mungkin enggak kalau karirnya tiba-tiba panjang dan dia terus-terusan masuk ke playoff setiap tahun dan statistiknya tinggi. Ya satu hari ada consideration masuk Hall of Fame. Itu kan dinominasi kan. Tapi untuk superstar, lu harus bisa. Makanya Doncic itu superstar belum juara itu lumayan unik juga. Karena dia punya aura itu kan yang jelas lo sendiri aja. LeBron sebelum dia dapat ring pertama udah superstar kan? Ya langsung. Udah. Karena dia dengan tim siapa aja itu yang dia bawa ke final lawan Spurs pertama kali. Ilgauskas. Iya kan? Dia udah jelas lah udah superstar. Nah itu lo bisa disebut nggak usah lama-lama, lo nggak bisa sebut banyak-banyak juga kok superstar. Iya. Berarti Klay Thompson Hall of Fame, second best 3-point shooter of all time juga gue nggak bantah kok. Iya, tapi apakah dia superstar? Enggak sih menurut gue. Sorry ya kalau ada yang suka Klay Thompson, gue nggak berarti dia jelek dong. Hall of Fame sih pasti dia masuk Hall of Fame. Satu hari. Tapi kalau Anthony Edwards belum. Makanya itu pertanyaan yang susah buat gue. Kalau lo bilang dia bakal masuk Hall of Fame, feeling gue berat. Iya, dia satu hari dengan karir kayak dia kayak gini, endorsement yang ini berarti attentionnya banyak nih terhadap anak ini. Adidas aja mau kasih dia sepatu sendiri dan best seller lagi gitu kan sepatunya. Tapi apakah dia bisa jadi seorang superstar? Ya
semoga dia bisa juara atau minimal masuk ke final atau langganan final deh. Nah itu baru bisa tuh ya. Iya. Kawhi superstar nggak? Superstar. Kawhi superstar sih. Kawhi Leonard. Leonard. Nah itu juga tricky. Dia itu salah satu orang yang paling susah di marketing. Jadi orang yang nggak pernah mau punya sosial media megang kakaknya kan nggak salah kan. Ya kan dia ngepost dia waktu dia juga dia nggak pernah ngomong ke media. Iya. Dengan orang dengan promosi yang sangat minim. Kalau ada Rico di sini dia kerja sama marketing PR dia ngerti deh. Tanpa lo marketing diri sendiri aja lo bisa jadi Finals MVP di 2 tim dan bantu 2 tim juara dan lo superstar lah. Tapi superstarnya bare minimum banget sih. Lo gak usaha sama sekali gitu. Paling rendah ya. Nah kalau gue, dan ini mungkin ada sedikit bias ya. Ya. Saking gue sukanya sama Anthony Edwards. Ya. Gue sebenarnya pengen taruh dia di tier superstar. Tapi gimana caranya untuk membelain itu kalau dia belum, Luka Doncic udah di EuroLeague udah sukses kan, udah berprestasi kan, sebelum dia datang ke NBA. Di Madrid ya. Jadi kalau orang bilang lah Luka Doncic baru masuk final doang tapi kalah sekali di final, ya dia sebelumnya udah ada prestasi, udah juara kan sekali. Jadi menurut gue at least gue ada bisa belain diri. Kalau Anthony Edwards ya tunggu dikit dulu nih gue mau lihat nih ke depannya. Kalau lu stuck di Eastern Conference Finals terus, Western Conference Finals, ya gue harus samain lu sama Donovan Mitchell walaupun aura lo lebih kuat ya. Jauh. Kalau gue menurut gue ya, kalau dia Anthony Edwards tetap ya gini-gini aja, maksudnya mentok habis di Conference Western doang terus habis gitu ya. Dia mentoknya kayak siapa coba? Anthony Davis doang tau kayak udah segitu, maksudnya kaliber juara ada, nominasi MVP juga AD ada gitu. AD juga borderline superstar menurut gue. Oke. Karena dia waktu di kalau nggak salah ya sebelum dia ke Lakers, dia hanya sekali kan masuk ke playoff dan itu dia kalah kan di first round. Pas masuk ke Lakers karena ada LeBron, ada pro kontranya tuh. Dia jadi lebih sukses, dia akhirnya bisa juara juga. Tapi dia menjadi bintang kedua di situ. Ibaratnya apakah itu mengurangi aura dia atau kemungkinan kita nganggap dia jadi superstar. Tapi lihat statistik dia main gila banget, offense, defense. Gak ada pemain yang kayak dia. Yang pernah kena growth spurt 2 kali. Kenapa dia bisa megang bola sangat nyaman, dia gak suka main di 5. Lo tahu ceritanya Anthony Davis gak? Dia itu yang 4, dia kan di sekolahnya main power forward doang. Dia kan? Awalnya main point guard. Nyokapnya point cerita dia kena growth spurt. Itu growth spurt tuh lo tidur, terus besok pagi lo bangun lo udah meninggi berapa senti gitu, kayak nambah 10 senti atau berapa gitu. Tiba-tiba growth spurt itu banyak terjadi di pemain basket. Rata-rata di seumur hidup lo kalau terjadi pun sekali. Nah anomali di Anthony Davis itu terjadi 2 kali. Ini kata nyokapnya sih. Buset, dia cerebrofit. Makanya dia handle-nya bagus banget kan. Iya, dia minumnya itu ya cerebrofit. Apa sih yang gitu-gitu. Oh iya, makanya handle karena mainnya di point guard dulu. Jadi dia suruh main center, sebenarnya dia nggak terlalu nyaman, nggak mau main di 5, 4 lah max. Biar dia bisa face up lah ke basket. Iya. Jadi kalau kembali lagi soal Anthony Edwards, kita tergantung playoff tahun ini juga. Dan itu kasihan karena dia kan di barat. Kalau di timur, gue argue Donovan Mitchell harusnya lebih gampang ke final daripada Anthony Edwards. Di barat lebih berat lah. Iya. Lo harus kalahin OKC, lo kalahin Steph. Iya, Donovan Mitchell aja begitu pindah dari Utah aja langsung nomor 1 kan peringkat. Iya, makanya gue ekspektasi gue lebih banyak sih. Iya, makanya jadi buat jawab pertanyaan tadi kita jujur masih bingung ya. Jawaban kita nggak ada yang jelas. Iya, jawaban kita nggak ada yang, karena kita nggak tahu maksudnya tolak ukurnya gimana. Kita masih bingung juga soalnya dia masih baru berapa musim, masih muda juga gitu hitungannya. Dia 2020 kan masuk NBA. Ini baru tahun kelimanya dia nih di NBA. Cuma kalau tahun kelima Luka Doncic sama LeBron udah sebersinar itu, harusnya dia udah di taraf itu juga. Nah makanya definisi superstar susah. Iya. Kalau gue banyak yang borderline superstar. Oh jadi perbatasan ya? Di perbatasan dan ini orang ada potensi nih bisa. Tapi kita lihat dulu ke depannya dia masih ada perkembangan lagi nggak? Jadi kita lihat ya nanti Anthony Edwards tuh sulit dijawab. Tapi kalau SGA kita udah bisa jawab. SGA kalau juara tahun ini dan MVP, wah gue kayaknya harus. Nah, gue lupa nyari tuh kemarin tuh di Google. Siapa ya pemain terakhir yang MVP tapi juara juga? Kebanyakan MVP Giannis kan kalau nggak salah. Giannis berarti. Giannis kan dia 3 kan. Apa Nikola Jokic juga ya? Apa Jokic ya? Coba ya. Who is the? Kita lihat ya. Seingat gue sih antara 2 itu doang. Tapi kalau zaman dulu itu Shaq juga termasuk yang MVP tapi juara kan? Apa itu Iverson ya juara itu ya? Enggak, Iverson MVP. Gak pernah juara. Enggak, maksudnya Iverson yang juara MVP reguler tapi dia nggak juara kan. Kebanyakan MVP reguler tuh nggak sampai juara. Kalau nggak salah Shaq juga deh.
Kayak Shaq juara Yang sama kan? Lakers, iya. Iya harusnya ya. Coba kalau ini kan gue kayak gini-gini biasa Rico nih. Rico pasti langsung ada. Ada fakta menarik Larry Bird. Nah dia langsung lempar gitu tuh. Jadi ini yang menarik. Sering sekali Iya. kita itu memberi MVP, gelar MVP ke pemain itu satu tahun mundur. Banyak orang nggak bakal komplain sih kayaknya kalau SGA menang MVP tahun lalu pun. Cuman kebetulan tahun ini dia sesama bagus. Iya. Kayak kalau lo inget-inget kayak pas Giannis menang MVP, sebenarnya musim sebelumnya dia udah gila gitu. Ini tuh sering banget terjadi dalam sejarah pemberian MVP. Dimana kayak tahun sebelum Jokic menang yang pertama, tahun sebelumnya dia udah gila banget. Tapi nah ini yang maksud gue, kadang-kadang voter juga ada pemikiran yang kayak gue tadi bilang kayak gue mau kasih orang ini MVP, tapi misalnya dia belum juara nih atau apalah belum ada prestasi, masih tetap kayak udah mentok nggak ini gitu, kayak kita masih agak nunggu, terus ternyata tahun depan masih gila, nah itu mereka dapat. Kadang-kadang ada kontender lain pun jadinya dikasih ke yang tahun lalu juga bagus, karena ada bias itu juga kayak dia seharusnya juga udah dari tahun lalu dia udah bagus sih, kalau yang ini masih baru. Nah makanya mundur lagi setahun ke yang berikutnya. Yang ini mulai bagus, tahun depan masih bagus lagi, bakal menang. Iya. Oh Steph pernah MVP musim reguler. Di musim reguler, dia juara NBA juga 2015. 2015. Iya itu ya. Jadi NBA Champion 2015. Udah lama ya berarti terakhir MVP juara. Tapi kita kayaknya Giannis itu kan 2018, 2019, 2020. Ya kan berarti itu Phoenix Suns Milwaukee nggak juara tuh, ya kan? Karena 2020 Los Angeles Lakers, 2018-19 masih Golden State ya. Iya gue bener-bener tolol banget ya masalah begini ya. Ya pokoknya gitu 2020 enggak, 2021 kan 2022 masih Nikola Jokic MVP, 2023 2024 19 Toronto Raptors. Puff. Oh iya 2019 Raptors. Iya benar berarti Giannis. Lupain Raptors gue dari tadi gue nunggu gak dibahas-bahas. Iya benar. Makanya gue bilang 2019 siapa 15, Raptors? 16 Cavs, terus 17-18 KD sama Warriors lagi. Terus habis itu dikalahin next year-nya sama Toronto Raptors. Baru Lakers, habis Lakers Giannis juara itu, tapi Giannis MVP-nya tahun itu adalah Nikola Jokic. Terus habis itu masuk ke Golden State Warriors. Golden State Warriors yang MVP Nikola Jokic, habis itu balik lagi ke Joel Embiid dulu kan. Oh iya Embiid. Joel Embiid dulu habis itu deserve. Iya benar. Berarti jedanya 10 tahun loh antara MVP yang juara. Iya kalau hitungannya Steph ya, kalau ada yang ke 10 tahun loh. Kabarin aja. Sampai next one ya maksudnya. Karena kan tahun ini SGA bakal juara. Asik. Ya ini karena masuk pembahasan ya ke itu ya. Karena ini masuk ke pembahasan Wolves dulu, habis kita endingnya baru kita ngomongin Indiana Pacers. Ini ada dari Privilege Human 9503. No offense, jujur foul baitingnya SGA bikin males nonton sih. Lebih wak lebih asik nonton Caitlin Clark main malah. Nah ini gue sebenarnya setuju nggak setuju ya, tapi memang Caitlin Clark se entertain itu kalau kita nonton WNBA ya. Cuma memang SGA itu kan nih kita masuk lagi ke pembahasan Wolves sama OKC ya. SGA ini emang foul baiting banget mainnya sama kayak Jalen Brunson. Ada yang banyak orang yang ngomong, gue baca juga dari komentar netizen, bedanya Jalen Brunson kayak lebih little gitu. Ya gue nggak setuju ya. Tapi SGA itu kemarin ada yang komen menarik nih, Paul, dia bilang gini, SGA orang segitu protesnya soal free throw SGA, padahal SGA ini adalah modern Kobe Bryant. Lu setuju nggak dibilang gitu? Ada yang komen, sumpah ini orang luar yang ngomong bukan gue. Dia bilang ini modern Kobe Bryant nih, nyari free throw. Dari apanya? Nggak ya gitu, dari foul baitingnya. Kalau Kobe Bryant cara dia balik badan terus dia dia kan selalu 2 poin yang muter-muter. Itu kayak Kobe ya, gitu. Banyak sih yang style of play kayak gitu. Enggak, kalau lo mau bilang foul baiting kayak Kobe Bryant, gue nggak setuju. Kalau Kobe Bryant itu, dan gue bukan karena belain Kobe foul baiting bukan dari tembakan mid range, atau kalau SGA ada banyak yang dari tembakan juga. Jadi dia draw contact untuk pump fake apalah, drive juga ada. Kalau Kobe mencoba untuk drawing foul. Karena Kobe jadi gini, kalau lo mau bilang modern, iya karena itu bagian itu yang gue setuju, karena modern style of pemain baiting foul. Karena zaman sekarang wasit kayak
lebih gampang untuk niup gak sih? Iya. Kayak kalau dulu lebih fisikal lah dibiarkan. Ya. Sekarang, dan ini mulai dari eranya, ini deh Kevin Durant, kalau gak salah Kevin Durant yang pertama deh yang membuat rule ini harus agak susah di calling. Dia itu punya satu move di mana dia kayak megang bola dan lo pasti inget. Karena ini tangannya defender nih. Iya. Kalau defendernya lagi gini dengan kan biasalah lo jaga either gini atau gini kan. Iya. Nah kalau tangan lo di depan dia sadar dan dia langsung ngangkat ke bawah tangan defendernya. Oke. Terus dia lepasin bolanya, ya itu fouling lo. Padahal lo cuma gini doang, lo nggak gerak kan sebenarnya. Nah itu foul baiting pertama yang gue inget jadi sedikit masalah untuk calling karena orang bingung nih kayak dan itu Kevin Durant paling jago tuh. Jadi lo cuma sedikit gini aja dia langsung ngangkat tangannya. Nah yang kedua yang ngelakuin foul baiting yang cukup parah adalah James Harden. Yes. Nah ini obrolan ini udah berjalan lama lagi, cuman pemainnya beda-beda. Ada Kevin Durant, ada James Harden, sekarang ada SGA. Kalau mau bilang even Chris Paul juga CP3. Iya. Nah, bisa dibilang ini sebenarnya mereka foul baiting karena mereka curang atau mereka pintar. Dari dulu pertanyaannya itu, argumen orang yang nggak suka bilang itu curang, mereka nggak boleh kayak gitu. Ya sebenarnya itu masih dalam peraturannya kan. Kalau lo nggak mau gue itu lo jangan tiup. Lu gak mau di calling sebagai foul, lu jangan tiup, jangan kasih gitu foulnya. Kenapa? Kebanyakan wasit ketipu, kan refleks. Mereka melihat ada kontak, oke, foul, tiup gitu. Itu kan otomatis mereka udah di-train untuk itu. Kalau pemainnya cukup pinter untuk bisa draw kontak ataupun mereka instigate kontak yang kelihatannya defendernya yang fouling, ya ketiup juga. Ya terus gimana? Lu mau train, lu mau harus ngelatih wasit untuk tidak reaksi. Berarti telat dong calling mereka selalu. Itu bentar jadi masalah juga. Jadi susah. Jadi ini hal yang butuh waktu untuk dia adjust. Dalam arti mungkin tahun ini dia foul baiting cukup parah. Oke, gue akuin ada beberapa yang gue gak suka juga lah. Gak semuanya. Tapi nanti kedepannya wasit akan lebih biasa gimana cara callingnya. Dia gak akan selama karirnya akan bisa melakukan ini. Oh, berarti lu sebenarnya setuju tidak sama si privilege Human ini yang bahwa dia bilang apa? Dia jujur nonton SGA itu foul bettingnya bikin males nonton sih. Lu setuju nggak atau lu terhibur aja sama SGA main? Kalau dia cuman ngelakuin itu doang, gue setuju. Tapi dia ada beberapa aspek di game ini juga yang dia bisa lakukan dengan sangat baik. Kayak dia tembakan biasanya tanpa foul baiting pun udah bagus, drive dia juga bagus, dia kayak belut kalau dia lagi ngedrive kadang-kadang kan slippery juga. Jadi dia bukan hanya kalau dia keluar dan 30 kali ngelakuin itu doang dan masuk ke free throw line 30 kali gue gak suka lah jelas. Tapi ada aspek lain juga dikit. Tapi gue ngerti maksudnya, itu membuat gamenya jadi pelan. Lo jadi berhenti lagi, nembak free throw lagi, itu kan slow the pace of the game. Iya, dan itu sebenarnya itu keunggulannya OKC di playoff tahun ini tahu. Dia melanin tim-tim yang tadinya mau kenceng, dia pelanin dengan cara foul baiting itu kan. Bisa jadi karena fouling for and against untuk OKC selisihnya so far di playoff ini 91 loh. 91 lebih sedikit fouling OKC terhadap tim yang lawan mereka. Nah itu kan akhirnya begitu hari ini Wolves dia langsung gas dari awal, yang tadinya game 1 game 2 kan dia lebih pelan. Ini Anthony Edwards dari awal udah show off baru babak pertama aja quarter 1 quarter 2 aja skor udah jauh. Langsung bisa kan karena kan OKC-nya langsung ketinggalan jauh. Bedanya karena Timberwolves akhirnya tembakannya masuk dari luar dan itu akan membuat skema defense-nya harus dipaksa untuk menjaga perimeter lebih beda lah dari OKC. OKC tidak harus main defense terlalu segitu ketat pun di game 1 dan 2 jelek banget tembakannya. Julius Randle sampai didudukin ini quarter keempat, Rudy Gobert juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau di game ini Randle main bagus, mereka attack ke dalam, attack drive. Nah ini perbedaannya Anthony Edwards sama SGA di sini, di mana gue kasih keunggulan ke SGA. SGA bisa main dari mid range dengan sangat baik, tanpa drawing foul pun dia bisa pull up dari mid range dari 2 point, cetak 2 angka dan nembak. Dan tembakan dia sangat bagus. Kalau Ant-Man, tembakan dari luarnya kalau hari ini lagi masuk nih bagus. Atau dia drive, tapi saat dia drive dan buntu, dia ada sedikit maksa-maksanya kadang-kadang. Dan dia nggak ada kayak mid range, dia lebih sedikit. Dia nggak terlalu mengandalkan mid range game dia. Nah di hari ini 3 pointnya bagus banget untuk Minnesota. Jadi mereka bisa transisi juga, defense-nya bagus, mereka jadi lakuin transisi juga. Ini membuat OKC tidak bisa. Jadi ini tim yang mana yang mau control the pace dulu nih.
kayak lu bilang, kalau Minnesota yang ngegas dari awal main pace mereka dan tidak bisa dihentikan, ya oke sih mau gimana balesnya, mau foul baiting gimana pun. Ya nggak akan ngefek. Iya, nggak akan terlalu ngefek dibandingkan mereka yang control the pace dari awal defense. Dan it all mulai dari defense. Gue ngerti ada kemarin ini pernah banyak yang bilang ke gue kan defense gak ngaruh lagi di era sekarang. Oke, lo nonton deh seri ini. Karena di game 1 dan 2, apalagi lawan Denver, oke sih, defense sangat ngaruh. It starts with defense. Kalau mereka bisa membuat stop bola, dan tergantung stop bolanya gimana. Kalau stop bola oke sih yang paling bahaya. Oke sih yang transition kan fast break. Fast break alley-oopnya ke Chet Holmgren, alley-oopnya ke Hartenstein, alley-oopnya ke J-Dub. Tapi hari ini dibalikin kan justru. Iya sama mereka. Dan itu karena Minnesota yang set the tone di defensively-nya. Okay. Menjaga perimeter defense-nya sangat baik. Nickeil Alexander-Walker tugasnya sebenarnya buat jaga sepupunya, bukan untuk outscore dia kan, tapi untuk jaga sebagai defender gitu. Jaden McDaniels lebih disiplin main defense-nya. Dibandingkan game 1. Game 2 kan emosi ya, didorong SJ. Capek capek juga. Gue dorong dikit-dikit aja lah. Falling, mau flagrant biarin aja, gue dorong capek. Itu mungkin gambaran tadi si privilege woman tadi ya, kayak nonton SJ. Gue dorong aja lah sama McDaniels. Cuma memang di game ketiga itu berasa banget sih. Maksudnya Anthony Edwards langsung ngegas dari awal, dia steal 2 kali berturut-turut. Nah, itu apa? Itu defense kan sebenarnya. Iya. Dan langsung nembak, langsung on fire, nembak dari awal udah gaya-gaya. Itu kan yang aura itu yang kehilangan di game 1, game 2 mungkin karena main di kandang OKC ya. Dan juga pada bau yang kayak di game kedua Julius Randle itu first half habis aja cuma 2 poin. 0 dari 2 3 poin. Gue ada analis, gue lupa namanya siapa, dan gue sempet dengar kalau nggak salah Jason Tim deh yang bilang AI ini dia sering banget di game pertama statistiknya rada rendah. Kayak LeBron yang kita pernah bahas tentang LeBron. Tapi game 1 ini sering dijadiin kayak fill out game buat dia, kayak oke, gue bisa ngelakuin apa. Dan dia ngomong kan di interview setelah game tadi, apa yang membuat game ini beda buat kalian? Ya terutama kita lebih playing our game aja, kita lebih banyak lari, kita yang lebih semangat lah mainnya. Bukan hanya di kandang, tapi the first 2 game memang nggak perform. Nggak perform dalam arti tembakan lo nggak masuk. Jadi tembakan gak masuk itu ngaruh lagi buat orang yang main basket, pasti ngerti deh. Tembakan lu masuk sekali aja dari free throw pun aja masuk, bisa bikin lo lebih cair gitu, lebih pede. Julius Randle gak pede banget 2 game pertama, gak berkutik sama sekali. Hari ini gila dia lebih berani kan, lebih nembak dari luar garis 3 point-nya jauh juga dia ngambil gitu kan. Nasrid juga termasuk yang pede hari ini ya. Iya, kayak aneh lagi Minnesota game 1 sama 2 nggak ada yang perform sama sekali. Iya, nggak ada yang perform kecuali Anthony Edwards di game kedua ya. Cuma kan dia tetap butuh timnya yang lain. Cuma kalau di sini memang kelihatan tadi shootnya lebih banyak masuk, dan itu mungkin karena defense jadinya pace-nya mereka yang ngatur ya. Selama ini kan dia ikut pace-nya OKC nih. Ini di game ketiga nggak apa-apa, pace-nya ikut kita karena tuan rumah apa segala macam, ikut kita deh. Lo kalau dipaksakan untuk selalu main defense transisi, berarti lu mundur. Bahasa Inggrisnya tuh you're on your heels. Lo ditumit lo selalu kayak mundur, kayak ngejar. Susah lagi untuk lo yang ngeset defense. Oke, habis lo cetak point, gue yang transisi gitu. Mereka udah transisi duluan. Jadi kalau mereka cetak point, lo yang stop bola dan harus inbound kan. Jadi beda dibandingkan lo yang steal atau lo rebound dari tembakan yang mereka yang banyak nggak masuk. Lo rebound, lo langsung cari outlet gitu. Siapa yang lagi lari ke sana? Itu lo yang set the pace. Iya, dan itu dilakukan sama Minnesota hari ini, terbukti di quarter 1 aja skor langsung 3-4-14. Ya kan, baru di quarter 1. Jadi mereka menang semua quarter. Semua quarter dia menang gitu. Ini kan kebalikannya pas OKC menang di semua quarter game 1, game 2. Tapi memang gue sejauh ini nggak tahu ya, maksudnya nonton OKC mungkin tadi kayak si privilege mungkin ada bosan karena SGA apa segala macam. Cuma nonton OKC lumayan menghibur sih kalau semuanya mainnya rapi. Gila, seru banget. Iya, seru banget kan defense-nya. Terus maksudnya begitu mereka udah, dan mereka itu kan menangnya selalu di playoff ini jauh-jauh ya. Kalau dia menang jauh, kalau kalah ya udah kalah gitu. Tapi setiap kali menang skor quarter 3 aja udah jauh, quarter 2 udah jauh. Entertain kan yang waktu game kedua aja yang terakhir endingnya udah 82-65 yang home ground-nya di alley-oop, ceder semua penonton teriak. Entertain itu transition mereka gila banget. Gila kan? Ini hari ini cuman dibales dendam aja sama Minnesota. Tapi kalau OKC lagi main kayak gitu, wow, the best in the league sih kayaknya. Iya ya, gue percaya dia bisa juara tau. Maksudnya potensi juaranya gede. Apalagi kalau kita nggak tahu kalau misalkan ini game keempat dipegang sama Minnesota, entah Minnesota udah ketemu formulanya untuk ngalahin OKC, kita nggak tahu. Tapi kalau dia menang 3-1 juara NBA, ya menurut gue juga selama seri ini OKC belum tembakan dari luar garis 3 point-nya belum begitu bagus.
Oke. Maksudnya mereka bisa lebih bagus lagi. Iya. Itu yang bikin bahaya. Padahal mereka udah menang 2 game pertama. Iya. Belum maksimal juga gitu. Iya. Tapi defense sama transisinya bagus banget, membuat SJ-nya bagus, membuat mereka menang. Nah, kalau ini game ketiga kebalikannya, defense transisinya yang bagus adalah Wolves ya. Iya. Dibalikin sama mereka. Makanya kita nggak tahu. Cuma kalau lu prediksi untuk di game 4 lu megang siapa? Paul, OKC atau Minnesota Timberwolves? Gue takut banget ya sama Iya. OKC bounce back game karena mereka tim yang udah dengan rekor 68 kali menang di musim reguler, mereka sweep ronde pertama. Oke. Mereka jarang akan back to back loss gitu. Oke. Tapi ingat juga ya, Denver aja sampai 7 game walaupun itu selang-seling menang kalahnya ya. Iya. Nggak benar-benar ada back to back loss. Jadi susah banget untuk pertaruhan lawan OKC kayak mereka akan kalah 2 kali beruntun. Tapi Minnesota saking bagusnya tadi, dan dari awal setelah Lakers out, gue kan udah bilang Minnesota ini dark horse gue, kuda hitam gue. Oke. Jadi OKC gue jagoin sebagai juara, tapi lawan kuda hitam gue. Jadi gue pilih ini seri bakal 2-2 deh. Nanti berarti di game 4 2 sama Lusa, ya. besok lah kalau lagi ini udah. Besok ya. Besok. Ya itu kurang lebih prediksinya Paul 2 2-2. sama. Kalau gue pribadi sih mungkin masih OKC 3-1 ya. 3-1, oke. OKC kayaknya superior banget deh musim ini dah. Tapi kalau nggak, Kalau 3-1 Minnesota nggak bisa comeback. nggak bisa gue. Udah 4-1 habis itu. Wow. Kan langsung ke kandang Back to OKC. back. Langsung dibantai OKC udah itu. Oh berarti OKC in 5 kan lu dari awal udah bilang ya? Iya, OKC in 5. Karena Minnesota Timberwolves tahun lalu udah ngalahin Denver Nuggets. Musim lalu ngalahin Denver Nuggets. Di Gitu 7. baru Iya, 7 game. Lupa gue 7 game, 7 game. Gua ingat. Ingat ya? 7 game. Jadi 7 game ngalahin, abis itu kan masuk final tuh Minnesota Timberwolves itu ngalahin Denver Nuggets tuh. Di situ nah, dan kalau Minnesota itu berarti kan posisinya sekarang kalau nggak ada perubahan dari tahun lalu sebenarnya secara pemain kan datangan Randall doang, Karl Anthony Towns cabut kan. Tapi kalau misalkan Minnesota dengan pemain yang hampir sebagian besar sama bisa ngalahin Denver Nuggets ya berarti posisinya sekarang Minnesota di atas Denver gitu. Kalau dia bisa ngalahin Denver Nuggets di game 7 kan yang kemarin OKC kan game 7 OKC tuh. game 7. Game 7. Harusnya kalau nanti 3-1 udah 4-1 itu Paul. Udah selesai itu, udah kalau kandangnya OKC mah udah dibantai lagi. Ya game 7 yang 4-3 itu ya tahun lalu. Itu jadi kalau misalkan gue 3-1, kalau 3-1 habis 4-1, tapi kalau Paul 2 sama ya, lu Paul ya. Coba. 2 sama. Nah, ini yang Pacers sama Knicks pembahasan terakhir kita berhubungan sama yang terjadi hari ini sebenarnya. Kalau di Boleh gue ada satu DM juga yang nanya ke gue. Iya. Soalnya sorry gue nggak sempat baca komen-komen. Ada Iya. yang bilang, "Bang, ada banyak orang yang komen, kalian bisa nggak sih kayak taping terus mengudara di hari yang sama biar orang nggak banyak komplain tentang kan gamenya udah lewat, Iya. kalian telat." Emang ada ya komen gitu? Gue nggak Iya. lihat juga. Iya. Biar gue bisa membantu untuk menjawab, untuk bantuin kalian ngejawab. Gue bilang lu nggak usah jawab. Maksud gue ya untuk yang nggak ngerti podcasting ya, terutama jadwal kita harus tepat untuk rekam. Iya. Setelah kita rekam pun ada loh yang namanya proses editing. Iya. Klip-klip yang kalian lihat di IG dengan rekan baik kita Raden ini harus Iya. kerja keras sepanjang malam untuk motong-motong dan masangin gambar yang kita biar kalian terhibur dengan gambar yang diselip-selipin, itu butuh waktu dikit. Nggak bisa kita langsung instan udah rekam, hey tinggal di-upload nih. Nggak bisa. Jadi emang ada editing proses. Jadi Iya. kenapa kadang-kadang apalagi pas playoff Iya. lebih ribet karena kita harus mengudaranya setelah gamenya. Karena game di sini juga malam kan. Iya, malam. Dan ini kan kita audio visual ya, maksudnya Iya. kita ada visual. Kalau audio dong mungkin bisa kita Gampang. langsung edit hari itu juga. Hari Tapi sama. karena ada visualnya, Raden juga harus masukin Iya. insert. Ya butuh waktu lah gitu. Tapi ini Jadi menarik nggak untuk gampang. dibahas anyway. Iya. Coba apa Nih, pertanyaan? catatan gue ya, karena nih dari game 1 catatan gue adalah free throw-nya fatal tuh di ending OG Anunoby sama Karl Anthony Towns. Ini game 1 dulu ya. Terus call-nya Siakam Anunoby tuh good call ya ketika bola Ya, setuju lah. 50-50. 50-50 lah. Kalau enggak tuh kan harusnya foul kan, itu bahaya Ya. banget untuk Indiana Pacers. Terus Nesmith on fire 3 kali nembak di 3 kali nembak 3 kali masuk di waktu krusial. Dan catatan gue Obi Toppin akhirnya bisa revenge redemption. tim lama Iya. dia. Kayak terakhir kan nombok 2 kali itu di overtime. Di game kedua ini poin penting juga untuk Indiana Pacers bisa menang adalah Pascal Siakam 30 poin dalam 3 kuarter ini pertama dalam karir playoffnya dia. Terus 3 poinnya pada wangi semua. Nah ini Paul yang gua catatan gua nih Paul. Di sini Knicks itu nggak belajar dari game pertama ketika Nesmith telat mulu ditutup.
Jadi mereka itu kadang-kadang telat nutup. Jadi ada Oke. satu Nesmith tuh udah posisi nembak, mereka baru mau loncat ke depan kan, loncat Oke. ke depan. Sehingga mereka udah form nembak, Pacers-nya udah form nembak, dan kita tahu kan Indiana Pacers tuh lagi wangi-wangi banget terutama di kuarter keempat kan. Oke. Se-Halliburton-nya semua lah, pokoknya se-Halliburton, semua Nesmith-nya, even Pascal Siakam 3 point-nya wangi-wangi semua. Nah, ini nih Knicks selalu beberapa pertandingan itu yang 2 kali kalah, mereka tuh di kuarter 4 setiap kali 3 point di waktu krusial telat nutup terus, Paul. Oke. Jadi telat nutup, ada beberapa kali kayak nembaknya dikasih enak dan wangi banget kan kuarter keempat. Itu salah satu yang catatan gua. Dan yang paling penting adalah yang di game kedua, Knicks ini kalahnya dia di tangan Jalen Brunson. Karena Jalen Brunson itu gagal 3 point sama yang dia falling ke Nesmith gak penting yang didorong. Oke. Akhirnya udah bolanya Indiana Pacers. Nah kalau lu lihat game 1 game kedua, kenapa Indiana Pacers bisa segitu superior yang ngalahin Knicks di kandang 2 kali, Paul? Oke, ya jangan untuk recap buat teman-teman yang nonton episode sebelumnya karena kita nggak bisa rekam tiap hari ya. Iya. Tebakan gue sih Knicks akan menang duluan karena Iya, main iya. di MSG, Iya. mereka ada momentum, main di Energy New York lah, home courtnya buat gue bilang lebih penting buat New York. Iya. Ada satu hal yang gue tidak pertimbangkan dari Indiana Pacers, ntar gue bahas bentar lagi. Iya. Gue merasa seri ini bener-bener kayak udah diputer 180 derajat hasilnya di momen Halliburton bounce dari ring, bola yang tadinya dianggap game winner tapi ternyata kakinya nginjek garis. Iya. Itu bener-bener momen yang gini deh, lo kebayang gak lo leading 14 poin, Iya. double digit, 2 menit 45 detik tersisa. Lo harus masuk ke overtime. Iya. Berarti momentum udah swing nih ya, yang ngerti momentum di basket, momentum udah swing. Mau mulai overtime period pun, lo inget gak sebenarnya itu awalnya New York dulu yang leading. Iya, jauh. Terus langsung dibales lagi, leading lagi, balas lagi. Momentum udah jelas kayak hilang dari New York, kayak lo mau cetak poin pun udah gak ngaruh. Pas comeback 14 poin itu juga bukan 14-0 loh runnya. Lo inget gak mereka juga tetap membiarkan New York Knicks cetak poin. Iya. Di fouling juga. Iya. Tapi free throw-nya cuma masuk 1 dari 2. Jadi ini bukan comeback yang tiba-tiba breakdown New York Knicks-nya. Terus mereka tidak cetak 0 poin di 3 menit terakhir dan 14 poin tidak dibalas. Enggak, ini back and forth banget kalau lo inget, kayak ini tegang banget loh. Iya. Ada shot-shot yang menurut gue itu impossible shot. Salah satu bukan yang Haley doang yang udah. Lo kalau lihat di kamera angle pertama, bolanya saking tingginya itu keluar dari frame kamera. Iya, hampir kena shot clock di atas, baru Iya. turun lagi kan. Iya. Gue terakhir ngelihat bounce kayak gitu Kawhi Leonard yang bounce 4 kali Yang lawan Sixers. Philadelphia. Iya. Terakhir gue ingat ada yang injek kaki yang dianggap menang tapi akhirnya KD. Iya. Jadi ada 2 momen playoff yang sangat penting yang terjadi di 3 lah kalau lo ingat, lo hitung Reggie Miller. Yang choke, iya. Ini semua hal yang bisa terjadi di dalam satu game bahkan di hanya beberapa menit itu sangat mustahil sih menurut gue. Jadi untuk sesuatu yang bisa terjadi tapi lo yang bukan tim yang dapat keunggulannya, lo jadi Knicks-nya nih. Lo drop lah, maksudnya lo hancur lah abis itu. Menurut gue di game 2 aja ngaruh sih, lo mau sok-sok kayak udah lepaskan aja, itu baru 1 game, ini masih panjang. Let's focus on the next game. Kalau gue jujur aja, sekuat mental lo, selainnya lo Michael Jordan atau Kobe, gue nggak ngerasa mental lo sekuat itu sih untuk bisa ngelepasin segitu aja. Iya, It's your game man, at home lo udah bisa secure game 1. Tapi lo kecolongannya parah lagi kecolongannya. Ya Nesmith sih ya yang cepret. Nah itu ada satu Gila. Smith yang badannya aja belum lurus. Iya. Lu diajarin apa pas nembak? Harus shouldernya harus square ke Harus ring ini. kan? Yang dia jatuh ke depan kan. Ini ada yang dia belum muter badannya ini, itu pun masuk. Kalau lu jadi lawannya, lu bingung nggak kayak emang takdir gue emang harusnya kalah kali hari ini. Iya. Apapun yang gue lakuin. Nah lu sekarang zoom out lagi, lu pikir ya kalau gue di game 1 aja suruh kalah, ya apapun yang gue lakuin di game 2 agak kayak you know what I mean, kayak udah mulai kayak kehilangan semangatnya aja. Ya gue lihat juga selain itu, gue nemu fakta yang cukup menarik nih. Ini gue dapet dari, lupa ada analis lah yang gue nonton di ESPN. Dia ingetin kita bahwa jangan lupa ya selama playoff ini Indiana Pacers emang main lebih bagus on the road. Terutama 3 pemain yang kita dari tadi bahas, Tyrese Halliburton, Ernie Smith, sama Andrew Nembhard. Tiga-tiganya itu sebenarnya meningkat persentasenya. Halliburton tembakannya 57%. Bertandang. Pas di kandang sendiri dia nembaknya 36%. 21% di bawah. Jadi itu
Kalau lo bilang ini wah, karena kita sering banget after game 1 aja bilang wah sweep nih. Game 2 apalagi kalau udah 2-0. Wah ini pasti sweep nih. Sweep kita lupa ini seri itu 7 game. Kalau seandainya ini statistik tetap berjalan dengan sebelum-sebelumnya sama konsisten, ada kemungkinan ada drop off dari Indiana loh di kandang mereka sendiri. Oh justru di kandangnya sendiri. Gak tahu mereka emang jadi banyak yang sekarang gue lihat di timeline gue Tyrese Haliburton jadi villain baru di NBA nih, jadi penjahat baru gitu. Kenapa? Dia sangat karena selebrasinya, padahal gamenya belum selesai juga. Tapi gue ngelihat itu dari sifat dia sebenarnya orang baik gitu kan. Waktu bokapnya nyolot sama Giannis, dia yang belain Giannis malah kan bokap gue juga sih harusnya nggak gitu. Dia juga bilang kan, wah selebrasi gue juga kecepatan. Gue kira kita udah menang. Untung kita menang. Kayak hal-hal kayak gitu membuat gue di mata gue dia bukan villain ya. Tapi role yang mereka main, gue ngerti sekarang kenapa dia villain. Karena dia main lebih bagus di kandang orang lain selalu. Mau itu dari Milwaukee Bucks ataupun sekarang lawan Cleveland atau lawan iya kan maksudnya lebih bagus all the time gitu. Iya dan ini kalau Reggie Miller pas choke abis itu kalah terus kan. Abis choke ini dia menang berarti kan makanya semoga gak akan terus ya. Jadi kita lihat dulu di game 3 kalau lo mau bilang ini sweep New York udah out. Feeling gue sih New York udah sangat down sih. Iya. Tapi at the same time gue gak yakin Indiana bisa meneruskan tren sebagus ini di kandang mereka sendiri pun walaupun mereka jadi kan gue bilang 2-0 itu gak selalu sama. 2-0 untuk OKC itu wajar. Lo jaga kandang 2-0 sekarang lo harus bertandang dan kalah pun di game 3 bertandang wajar. Karena seharusnya Minnesota yang secara teknis harusnya mereka menang next 2 games. Terus seri berjalan terus. OKC menang 1, balik lagi Minnesota menang 1, 6 game kita ke game 7. Game 7 itu kandangnya oke sih, di mana lu ada advantage dikit. Bahasa Inggris yang gue sering dengar adalah the series doesn't start until a road win. Jadi seri ini tetap berjalan dengan biasa yang seharusnya sampai game pertama dimenangkan oleh tim yang bertandang. So far yang kita lihat masih wajar di West. Di East dari 2 pertama aja udah dimana. Jadi 2-0 ini udah sangat beda. Dan orang semua wajar kalau ngomong sweep karena next 2 games di Indiana, tapi gue nggak yakin. Iya. Karena itu statistik yang gue bahas itu apa mungkin benar ada penurunan tiap kali mereka main di kandang. Dan ini kenapa jadi sulit untuk New York Knicks karena setiap kali pertandingan 2 game ini mereka nggak pernah ya baru game pertama dong kan. Tapi kan habis itu game mepet-mepet terus Paul. Yang game kedua kan mepet-mepet. Bahkan semepet-mepet itu aja masih Indiana Pacers sampai yang menang. Jalen Brunson pun tidak jelek mainnya, maksudnya main kayak umum aja kayak dia biasa. Karl Anthony Towns pun nggak jelek gitu. OG Anunoby mungkin ada off lah di game kedua ya kalau nggak salah tuh ya. Tapi intinya adalah semuanya tetap bermain seperti biasa. Itu yang bikin mereka stres kayak anjing gue udah main kayak biasa aja gue masih kalah juga di game kedua kan jadi bete. Iya gue juga tidak melihat. Gue emang lihat Indiana emang bagus. Ini tim underdog ya. Dan dalam arti underdog tuh separah-parahnya underdog ya. Tyrese Haliburton itu di draft oleh Sacramento Kings kan. Setelah 2 musim ibaratnya tuh ada banyak pemain buangan. Yang lo sebut siapa? Obi Toppin. Tim buangan juga kan sebenarnya. Iya. Oke, ada siapa lagi? Aaron Nesmith. Kalau nggak salah Boston Celtics deh yang ngedraft dia. Dalam 1 atau 2 musim buang. Ini kayak perkumpulan pemain yang dengan tim yang dengan pemain-pemain buangan. Bisa dibilang pas yang bikin gue lumayan takut sama Pacers sekarang karena selainnya gue underestimate karena ternyata mereka jauh lebih jago dengan deep line up. Main 10 pemain pun 9-10 pemain pun masih berhasil di playoff. Kita jarang lihat ini loh. Rotasi playoff biasanya 7 pemain atau maksimum 8. Ini semuanya. Mereka main sampai 10. Iya bisa rotasi. Pascal Siakam menjadi pemain kedua terbaik saat Toronto Raptors juara. Setuju nggak? Iya. Siapa lagi? Nggak mungkin Van Vliet atau Kyle Lowry itu Pascal Siakam lah yang nomor 2-nya. Kawhi sama Pascal. Kawhi Leonard. Dia ya sekarang pemain kedua paling jago di Indiana Pacers, setuju nggak? Iya nomor berapa? Haliburton berarti. Haliburton nomor 1. Iya setuju. Jadi ini bisa jadi formula yang kita udah pernah lihat di Toronto gitu sebelumnya dengan tim yang sangat dalam, ada Marc Gasol, ada Fred VanVleet, OG Anunoby yang sekarang main di tim lawan. Apakah ini jadi tim yang kayak Raptors? Yang Raptors juga kalau lo ingat di underestimate juga sih
sebenarnya. Ya tapi kalau kita bandingin Kawhi sama Haliburton jauh sih Paul. Benar. Apa Iya lu kan? akan tetap underestimate dia terus nih? Enggak, kalau underestimate enggak kan gue dari pertama gue bilang hati gue Knicks pengen lolos, cuma Knicks akan kesulitan ketemu tim yang rotasinya bagus kayak Benar. Pacers. Benar emang lu udah pegang. Gue udah bilang gitu kan, Benar. dan itu terbukti rotasi mereka tuh buset. Ini Paul ya, ini sorry, OG Anunoby di game kedua bahkan even 16 poin. Semuanya Michael Bridges semua 20 poin, Karl Anthony Towns 20 poin, Jalen Brunson 36, nggak ada yang jelek. Kecuali Joe Hart ya, kecuali Joe Hart cuma 6 poin. Tapi diganti sih next game katanya. oh iya. Di starting sama Mitchell Robinson. Iya, Mitchell Robinson oke lah, agak ngebantu ya. Cuma ya Mitchell Robinson berapa kali telat nutup 3 point ya. Cuma intinya adalah semua pemain Indiana Pacers bahkan sampai ini kan ada 4 pemain ya, 4 pemain yang cedera DNP, semua coach decision, injury illness, coach decision semua. Tapi semuanya even Mike Connell, Brian, Maturin, Topin, semuanya Bradley, Shepard semuanya main. Semua main Paul. Maksudnya bayangin kalau biasa kan kalau di India kalau di New York Knicks kan paling yang main terus akhirnya dimainin semua nih. Akhirnya McBride-nya main, Robinsonnya main. Ya campaign cuma 9 menit. Tapi akhirnya mau nggak mau harus dirotasi juga kan. Ya enggak, itu juga karena mereka udah mulai kayak kehabisan, nggak ada jawaban. Cuma 3, benchnya Iya. cuma 3 Paul. New York Knicks Paul. Yang lainnya cost decision doang ya. Mungkin nggak tahu mau di Landry Shamet mau dimasukin atau enggak. Cuma segitu parahnya, makanya gue udah bilang Indiana Pacers akan menyulitkan Knicks. Yang Knicks ini pemain starting line up-nya menitnya gila-gila semua. Oke. Berarti dengan kesimpulan itu Iya. game 3 yang baru terjadi tadi pagi, siapa yang menang? Gue sih masih megang Knicks 1 game deh. So juga. Ya karena kan Tapi di ada- kandang sendiri. Tapi di kandang kalau mereka Pacers. kalah netizen bisa bete nih. Udah lewat juga kali gamenya, kalah bro. Sulit. Nggak tapi keren banget sih kalau Haliburton bisa nge-sweep ini ya New York Knicks ya. Bayangin dia bener-bener nge-sweep, padahal tahun lalu dia yang di-sweep kan. Iya. Dia 4-0 kan lawan Boston Celtics tahun Kalau lalu, emang kan? nggak ada, gue kemarin ini Iya. nggak nonton statistik yang menarik itu tentang 3 pemain yang mereka megang peran gede itu statistik yang menurun. Gue mungkin bisa percaya not sweep tapi 3 game awal dimenangkan oleh Indiana. Tapi ada kok, gue megang Knicks dulu deh. Oke, gue juga Jangan Knicks sampai lah ada yang sweep di conference finals, nggak Iya, asik nggak lagi. seru. Apalagi kalau finalnya nanti di sweep, jangan deh. Pokoknya gue masih megang Knicks. Kalau salah ya udah. Tapi gue megang Knicks, satu lu juga megang Knicks Iya, ya. iya. Berarti 2-1 sekarang. Nah ini sebelum udahan kayak biasa langsung komen aja di bawah kalau nanti buat dibacain di next episode. Dan gue cuma mau ngingetin ini buat fansnya Philadelphia Sixers ya. Kalau kalian timnya minimal musim depan mau masuk Eastern Conference Final, coba di trade Paul George ya. Karena Paul George-nya ada semacam kutukan setelah dia di trade timnya Dari langsung Indiana. Dari bagus. Oke sih, iya, jadi bagus. Indiana jadi bagus. Clippers. Habis itu Clippers. Ini kan ini dulu masuk Clippers kan, masuk Clippers. Tapi yang Indiana sama Clippers OKC sempat masuk OKC Iya. kan, OKC-nya langsung bagus. Clippers juga lah. Iya, Clippers juga. Terus ya udah berarti buat Sixers kalau kalian mau masuk Eastern Conference Final tahun depan, coba trade Paul George. Tapi jangan ke Raptors atau Lakers ya please. Jangan ya. Jadi gitu. Thank you udah nonton episode kali ini. Terima kasih buat Riza Wahab, sekali lagi buat Doritosnya ya.